masa SMA juga Pak Simbolon inilah yang selalu mengucapkan pada Anda Prof gitu. Mungkin itu apa ya, motivasi ya. Motivasi. Saya pun sebetulnya waktu itu nggak mengerti ya apa itu Prof itu nggak ngerti. Saya merasa aneh panggilan itu. Tapi 22 tahun kemudian setelah saya tamat SMA ya menjadi kenyataan. 102,6 FM Stasiun Suara Satu Kata Penumpang Pasti Selalu di Hati. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di ruang Paslah Cerdas dan Inspiratif. Kita akan mengulik perjalanan tokoh kita kali ini. Terima kasih tentunya Anda juga sahabat di Start FM bisa mengakses program ini di channel YouTube kita di Start FM News Channel dan juga di laman Facebook kita di Radio Start 102,6 FM Penyambungan, juga di live streamingnya di www.startfmmadinah.com. Pak Prof, kami tahan waktunya ya, saya akan coba mengajak Anda kembali bernostalgia. Boleh. Silakan. Nah, sahabat di Start FM, ada yang menarik dari sang profesor kita ini. Ketika masa sekolah, sesuatu yang tak terlupakan. Dulu sekolah SD-nya di SD berapa? SD 4. SD 4 ya. Ya. Yang SD 4 yang sekarang yang pakai kata orang Mandailing yang pakai tarumah ya. Iya, betul. Ada kolong gitu ya. Ada kolong, ya. Buatan Belanda itu Betul. ya. Nah, Pak Prof, lalu guru yang paling diingat? Tentu Ibu Dahlia ya. Ibu Dahlia itu guru kami di kelas 1 SD. Di kelas 1? Iya, di kelas 1. Memang biasanya guru di SD kelas 1 yang paling diingat ya? Iya, karena kita belum tahu membaca, belum tahu angka. Beliau yang dengan sabar sekali mengajarkan huruf-huruf dan angka-angka. Lalu saya ingat betul kelemah lembutan beliau, sehingga pada saat kita salah itu diingatkannya dengan nyaman. Ya. Ibu Dahlia yang dari mana atau tinggal di mana sekarang? Kalau nggak salah saya di WEG 2. Di WEG 2. Ibu sudah almarhumah. Almarhumah ya? Sudah almarhumah. Berarti putra-putranya orang-orang sukses. Ya. Berarti salah satu putranya teman Anda juga ya, Pak Prof? Ya, Sahminan. Salah satu saingan Anda barangkali. Ya, Sahminan itu teman baik. Teman baik. Dari SD. Teman diskusi? Ya, dari SD, SMP, SMA ya. Bahkan sebetulnya saya optimis ketika itu kalau saya melamar juga ke IPB, mungkin saya juga akan diterima. Tapi orang tua saya mengatakan nggak usah lah, nggak usah melamar. Nggak usah melamar ya. Nah itu dulu di SD ya Bu Dahlia ya. Nah kemudian Pak Prof, yang ingin kita tahu nih satu lagi, dan kenapa itu waktu di SMP gitu kan, berarti kan SMP-nya SMP 1 SMP ya. 1 ya. SMP 1 waktu itu memang SMP favorit ya. Iya. Itu ya, dari SMP 2 enggak gitu ya. Iya. Nah, SMP 1 Anda mengucapkan terima kasih. Saya pernah baca profilnya, Anda mengucapkan terima kasih kepada Pak Rum namanya. Iya, dulu kita memanggilnya itu Pak MR, namanya disingkat Muhammad Rum. Beliau itu guru matematik. Itu kenapa ini spesial sekali sama Pak Prof ini? Spesial itu karena orangnya tegas. Tegas itu dalam pengertian waktu itu beliau selalu bawa jangka yang dari kayu. Jangka dari kayu atau mistar yang dari kayu. Mistar kayu atau kemudian kalau beliau bertanya kepada murid, ini sekian, ini jawabnya apa? Tangan mesti dipukul. Mesti dipukul ya. Zaman itu tidak ada cerita HAM. Tidak ada cerita ada HAM. Pukulnya juga beliau tentu keras. Dengan terukur ya. Mendidik betul ya. Kelihatan betul bahwa beliau itu mendidik ya. Jadi tetapi kita semangat itu masuk. Waduh, besok ini ada pelajaran Pak MR. Jangan sampai kita kena pukul. Nah, karena yang ditanya juga hal-hal yang harusnya kita harus bisa jawab ya. Nggak mungkin ditanya yang rumit-rumit. Gitu ya. Itu yang menjadi, tapi termasuk ini guru yang spesial ya menurut Prof. Spesial bagi saya, ini memotivasi ya. Mendorong saya di rumah untuk mengulang lagi mata pelajaran dan bahkan membuat saya menyenangi matematik. Menyenangi dari awalnya situ ya. Iya. Tapi kan sebaliknya teman-teman Anda banyak yang nggak suka dong.
Saya kira kalau ditanya sekelas saya itu paling berkesan itu pasti Bapak itu. Pasti Bapak itu ya. Ada yang berkesan positif, ada yang negatif. Nah, ada yang negatifnya itu adalah wah saya sampai merah tangan saya. Ada yang bilang saya biru tangan saya itu. Kira-kira begitu. Ini guru-guru yang spesial, termasuk di SMA. Ya, Pak, ya. Pak di SMA itu Pak Simbolon itu Pak ya. Pak Simbolon. Sama ya karena guru matematika juga. Matematik. Ya, karena saya sudah senang matematik. Senang matematika. Kemudian juga cara mengajar Pak Simbolon beda dengan guru-guru lain. Dia unik ya. Unik ya. Membuat matematik itu tidak mengkhawatirkan, tidak menakutkan. Matematik ini kan pelajaran yang sebagian besar siswa umumnya tidak suka. Ya, betul. Tapi kalau udah diajarkan dengan menarik, ya, mahasiswa menjadi antusias. Jadi sebangsa inovasi seperti apa yang dilakukan oleh Pak Simbolon itu? Beliau suaranya lembut. Suaranya lembut. Beda dengan yang diajarkan dengan angka-angka yang mestinya kita mesti berpikir keras. Sehingga rasanya dengan kelembutan suaranya, kemudian dengan intonasi yang tenang, lalu ada jeda setiap penjelasan. Kita tahu betul mana penekanan-penekanannya, sehingga itu membuat saya lebih menarik lagi bagi saya matematik itu. Pernah lagi nggak ketemu dengan Pak Simbolon? Pernah, ketika saya dikukuhkan sebagai guru besar. Saya komunikasi per telepon, menyampaikan terima kasih. Sekarang beliau masih ada di Penyambungan. Ya. Mudah-mudahan besok datang. Besok bisa ketemu. Ya. Oke. Ya. Biasanya kalau ketemu dengan dia apa yang dibicarakan sekarang? Enggak lagi. Beliau hanya waktu per telepon pun beliau terharu. Terharu ya. Saya kira wajar lah. Muridnya ada yang berhasil jadi guru besar kan, mungkin gurunya terharu. Tapi memang masa SMA juga Pak Simbolon inilah yang selalu mengucapkan pada Anda Prof gitu. Sesekali ya. Profesor gitu. Memang udah dinobatkan ya. Saya mungkin itu motivasi ya. Saya pun sebetulnya waktu itu nggak mengerti apa itu Prof itu, nggak ngerti. Tapi beliau sesekali dipanggil begitu ya. Karena beliau pernah kuliah, mungkin tahu apa itu profesor, sehingga ya menyebut ke muridnya. Mungkin bukan saya saja, mungkin yang lain juga disebut. Saya nggak tahu, tapi saya pernah disebut. Pernah disebut Prof ya. Iya, ayo Prof, kamu tulis maju, selesaikan soal itu. Motivasi gitu ya. Saya merasa aneh panggilan itu, tapi 22 tahun kemudian setelah saya tamat SMA ya menjadi kenyataan. Ya. Oke. Nah, kita mau ngajak Anda untuk kembali mengingat teman-teman Anda dulu. Saya punya teman Anda namanya ada Irwan ya, mungkin ya. Ada si Rezeki gitu ya, si Rezeki ya. Iya. Kemudian almarhum Nasaruddin. Iya. Itu Sekumbang gitu ya. Kisah apa yang tidak terlupakan dengan mereka? Wah, kalau Irwan dengan Rezeki itu teman tidur lah. Tidur, kami sering tidur, masak bareng-bareng, tidur ya. Tidur sama-sama. Kemudian ya teman nakal, teman belajar ya. Luar biasa ya. Teman nakal. Ini Irwan ini teman yang selalu teman nakal gitu, tidak teman diskusi gitu. Teman nakal. Teman nakal, lalu kemudian juga teman jalan-jalan, berpetualang, itu Irwan itu. Kemudian juga teman olahraga, karena di tim voli kami satu tim. Satu tim ya. Satu tim. Kalau Nasar itu teman main bola. Main voli juga. Main voli juga. Dia toser ya. Toser hebat ya. Sekali. Hebat. Iya, hebat, bagus. Ya. Nah, tapi ada nggak kisah di waktu SMP ketika Anda bersama mereka itu pernah bolos gitu? Pernah kayaknya. Pernah bolos ya? Pernah, ya. Saya ke belakang bioskop ya? Ya. Merokok ya? Merokok ya, ke belakang bioskop, ke melompati pagar. Melompati pagar ya? Itu waktu SMP ya? SMP, ke Tapanuli. Nah, dari situ Anda merokok kemudian hingga Saya kayaknya nggak merokok. Nggak merokok ya? Nggak merokok, saya menemani mereka saja. Menemani ya? Iya, saya merokok itu kuliah ya? Kuliah. Kalau SMA saya nggak merokok. Nah, lalu itu berdampak ya pada saat itu pada prestasi Anda. Artinya ranking Anda tuh jauh sekali turun hingga ke posisi ke berapa gitu, Pak Prof? Iya, tapi saya kira itu diperlukan juga untuk anak-anak, untuk kematangan emosional. Ya. Dia tidak boleh hanya melihat keadaan dalam satu aspek ya. Sehingga itu mengantarkan saya nanti pada saat saya kuliah juga
bisa memahami karakter beberapa orang. Ya, sehingga saya mengambil keputusan yang ini yang mesti saya ikut. Kalau saya mau cepat menyelesaikan sekolah saya. Jadi itu tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Iya, tetap bermanfaat. Oke, nggak ada yang nggak bermanfaat. Ada hikmah ya. Ada hikmahnya. Meskipun itu, tapi kan menjadi kenangan yang. Oh iya. Kenangan indah nggak? Indah sekali ya. Jadi kalau ditulis buku mungkin itu banyak bab yang harus ditulis terkait dengan Nasar, Irwan, rezeki itu banyak bab. Ya. Oke. Baik, saya mau setelah tamat di SMP 1 ya, lalu lanjut ke SMA gitu ya. SMA-nya SMA sekarang itu ya SMA SMA 1 ya. Kemudian Anda juga terpilih sebagai ketua dari Parsadaan atau Persatuan Alumni SMA Sada. Yang baru-baru ini dalam Munas. Kita ulik masa lalu profesor kita ini dikala duduk di bangku SMA. SMA itu sekolah yang tidak terlupakan, penuh cerita. Kita akan bercerita dan akan kita ulik kisah beliau di masa-masa SMA. Tetap di Ruang Paslah.